Salam sehat dan salam damai sejahtera buat Amang Inang yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini Selasa 23 Maret 2021 kita kembali mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 14 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian: "Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya." Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kita pernah mendengar ungkapan yang mengatakan di atas langit pasti akan masih ada langit. Di atas kuasa seseorang, pemerintahan seseorang, pasti ada lagi kuasa yang mengatasi kuasanya. Demikianlah yang terjadi dalam pengalaman bangsa Israel sebagai bangsa yang pernah dijajah, dikuasai oleh bangsa lain. Ketika awalnya kerajaan Asyur beralih ke kerajaan Babel, dan pada konteks Nabi Zakaria, bangsa Israel telah dikuasai oleh kerajaan Persia. Tetapi berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang lain, terlebih kerajaan Babel. Dalam pemerintahan kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Kores, bangsa Israel beroleh kesempatan untuk pulang dari tanah Babel. Sungguh sukacita yang sangat-sangat luar biasa jika mereka diizinkan pulang, dibebaskan, beroleh keselamatan untuk kembali ke tanah air mereka, karena ada kerajaan, ada raja yang mampu mengatasi penjajahan kerajaan Babel, yaitu Persia yang dipimpin oleh Raja Kores. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang harus dipuja dan dipuji karena keselamatan yang telah mereka terima ini? Sebagai orang yang percaya dan yang telah mendengarkan janji-janji Tuhan, Israel diajak untuk bahwa hanya Tuhan Allah lah yang patut dipuji dan dipuja, disembah, dimuliakan, karena tidak ada satu hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa itu, terlebih keselamatan yang bangsa itu terima, jika bukan karena Tuhan yang bertindak. Tuhan bertindak dengan memakai hambanya Raja Kores, dengan memakai kuasa yang mengatasi kuasa Babel. Namun kembali diingatkan bahwa kuasa Raja Kores ada hanya karena kuasa dari Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats ini menjadi renungan bagi kita. Apakah yang paling berkuasa dalam kehidupan kita saat ini, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita? Tentu sebagai orang yang percaya, kita harus menundukkan diri, meletakkan diri kita hanya kepada tangan kuasa Allah. Karena apa? Karena hanya di dalam tangan dan kuasa Allah lah kita beroleh sukacita. Dan kita yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jika Tuhan yang menjadi raja dalam kehidupan kita, bahkan ketika kita harus menelusuri lembah kesuraman, jika raja kita adalah Tuhan, kita akan beroleh sukacita. Kita akan beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah Allah yang menjadi raja, yang membawa damai, keselamatan, kekuatan, penghiburan, sukacita di dalam kehidupan kita. Selamat dirajai oleh Allah. Selamat memberikan diri untuk dirajai oleh Allah. Dan biarkanlah kehendak Allah yang
menyertai hidup kita hari ini dan aktivitas-aktivitas kita hari ini dan selanjutnya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari ini, buat nafas kehidupan, buat sumber kehidupan firman-Mu. Benar ya Tuhan, Engkaulah Raja kami. Oleh karena itu Tuhan, rajailah kami, berkuasalah atas kami. Karena kami tidak bisa melangkahkan kami, hidup kami, kaki kami ke jalan yang benar jika bukan Tuhan yang merajai kami, jika bukan Tuhan yang menuntun kami, jika bukan Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami, hati, pikiran, perbuatan, dan semua tingkah laku kami. Oleh karena itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, situasi yang terjadi di sekeliling kami. Kami yakin dan percaya Tuhan berkuasa atas semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Kami serahkan doa ini hanya melalui perantaraan Kristus Yesus Tuhan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.